budaya, alam kebaikan bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu secara daring dalam acara sharing session Corporate Legal Club. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Christian Hage Rafael, selaku MC yang akan memandu acara Corporate Legal Club pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Satriadi Putra SHMH, selaku Ketua Pusat Studi Hukum Ekonomi IKF Undip, dan yang kami hormati kepada Bapak Dirgantara Putra, SHMSI, selaku Vice President Legal Telkomsel, dan selaku narasumber pada sharing session kali ini, serta seluruh peserta sharing session Corporate Legal Club yang berbahagia. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, sehingga teman-teman peserta dapat mengambil manfaat serta pembelajaran dari acara ini. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya akan ada sambutan oleh Ketua PSHI IKF Undip kepada Saudara Satriadi Putra SHMH. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Hage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Teman-teman sekalian, para aktivis dari PSHE, kemudian audiensi dari PSHE, kami hari ini menghadirkan sharing session bersama narasumber kita, Mas Dirgantara Putra, yang merupakan Vice President dari Telkomsel, untuk mengupas tuntas mengenai seluk-beluk bisnis telekomunikasi yang sekarang sedang berjalan. Kemarin kita mengalami pandemi di awal tahun 2020, di mana seluruh sektor kehidupan itu berdampak, terutama bagaimana cara kita bekerja, cara kita berkomunikasi, sehingga pola-pola kehidupan orang manusia di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya berubah ke era digital. Sementara yang kita ketahui karena adanya kondisi yang darurat seperti itu, tentunya payung hukum, kemudian aturan-aturan itu belum bisa memadai. Kondisi darurat sangat akhirnya menjadi pemakluman ketika adanya kekurangan dari aturan-aturan hukum yang ada. Tetapi sebagaimana kita ketahui saat ini, meski kita sudah melalui 3 kali masa pandemi yang naik turun dan saat ini sudah mulai melandai, tentunya permasalahan hukum mengenai telekomunikasi dan era perkembangan disrupsi yang akhirnya tumbuh akibat adanya pandemi merupakan PR besar bagi dunia hukum di Indonesia khususnya. Bagaimana kita bisa melindungi aspek-aspek kehidupan terkait dengan praktek-praktek telekomunikasi yang ada, perlindungan hukum data pribadi, perlindungan pengguna jasa telekomunikasi, ini akan menjadi permasalahan yang akan cukup menyita pikiran dan waktu kita di dalam melindungi hak dan menjalankan kewajiban kita di dalam dunia telekomunikasi. Untuk itu kami hari ini menghadirkan seorang pakar, seorang yang bergelut di bidang yang akan kita bahas pada hari ini, dan saya berharap beliau bisa memberikan kita gambaran dan potret yang jelas bagaimana nantinya ke depan perkembangan hukum telekomunikasi dan bisnis telekomunikasi ini dijalankan pasca era pandemi ini. Mungkin itu sambutan singkat dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC untuk memimpin jalannya acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Pak Satriadi. Selanjutnya, sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan tata tertib terlebih dahulu. Tata tertib sharing session Corporate Legal Club 19. Pertama, sharing session Corporate Legal Club 19 dilaksanakan melalui platform video conferencing via Zoom Meeting. Kedua, selama berjalannya acara, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon. Ketiga, sesi tanya-jawab akan diadakan di akhir setelah narasumber menyampaikan materi. Keempat, peserta yang ingin bertanya diharapkan raise hand terlebih dahulu.
Kelima, peserta dilarang meninggalkan forum, dan apabila secara darurat harus meninggalkan forum, harap menghubungi host Zoom melalui kolom chat disertai dengan alasan yang jelas. Keenam, peserta diharapkan untuk aktif selama acara berlangsung. Ketujuh, peserta sharing session Corporate Legal Club yang mengalami kendala untuk memasuki room meeting atau kendala selama pelaksanaan acara, silakan menghubungi salah satu panitia PSI Undip. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki acara pemaparan materi mengenai perkembangan hukum dalam bidang telco dan digital industry dan peran in-house counsel. Akan dipandu oleh Saudari Norma Latifatunisa. Kepada Saudari Norma Latifatunisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah membuka acara pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Norma Latifatunisa selaku moderator pada acara sharing session. Baik, untuk selanjutnya, Bapak Dirgantara sudah bersama kami. Selamat malam, Bapak. Malam, tapi sorry, aku sedikit koreksi. Kalau di alumni itu panggil jangan Bapak. Bagaimana ya? Panggil Mas aja biasa, santai. Oke, berarti saya panggilnya Mas Dirga ya, Mas Dirga ya? Ya. Baik, bagaimana kabarnya Mas Dirga? Alhamdulillah, sehat. Baik, sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, sebelum kita mendengar penyampaian materi untuk talk show kita pada malam hari ini seperti permintaan Mas Dirga, izinkan saya untuk menyampaikan overview tema kita pada malam hari ini sekaligus pembacaan CV pemateri. Mohon maaf. Pandemi COVID-19 yang telah terjadi lebih dari 2 tahun terakhir menyebabkan berbagai industri mengalami depresi dalam menjalankan bisnis mereka. Berbeda halnya dengan industri telekomunikasi yang justru mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, kinerja sektor telekomunikasi mengalami pertumbuhan sebesar 10,9% dari sepanjang kuartal 2 tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum pandemi. Mencermati perkembangan saat ini, peran seorang in-house counsel dalam suatu perusahaan sangatlah penting untuk mencegah terjadinya suatu legal catastrophe yang berpotensi merugikan bisnis perusahaan maupun kenyamanan dan perlindungan konsumen. Baik, selanjutnya akan saya bacakan secara briefly profil narasumber kita pada sharing session malam hari ini. Oke. Baik, Bapak Dirgantara Putra, Mas Dirgantara Putra, SHMSI, beliau merupakan alumnus dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2000, dan kemudian melanjutkan jenjang studi di Fakultas Sosial dan Politik Universitas Indonesia pada tahun 2009. Mas Dirgantara Putra saat ini menjabat sebagai Vice President Legal di PT Telekomunikasi Seluler Indonesia. Dapat dilihat dari resume beliau bahwa beliau pernah bekerja di beberapa law firm seperti Ansori and Partners Law Office Semarang dan A. Santoso and Associate Law Office Jakarta Pusat. Selain itu, tercatat beliau pernah mengikuti berbagai pelatihan maupun seminar, salah satunya yaitu Mobile World Congress di Barcelona pada tahun 2015 dan International Lawful Intercept Meeting di Praha pada tahun 2016. Beliau juga aktif untuk menuliskan karya-karyanya, salah satunya berjudul The Representativeness in Class Action Lawsuit. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Mas Dirgantara Putra untuk menyampaikan materinya. Silakan, Mas Dirgantara. Terima kasih, Mbak Najwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam buat teman-teman semua. Ini saya sapa dulu mungkin ya. Yang pertama untuk Mas Adi selaku Ketua PSHE yang
dalam hal ini sebagai sahibul bait mungkin ya, sebagai penyelenggara acara malam ini. Lalu untuk teman-teman, rekan-rekan semua di tim SHE yang sudah bisa menyelenggarakan kegiatan diskusi secara rutin, saya yakin ini agenda yang kesekian kalinya lah. Dan tentunya untuk para audiens semua yang alhamdulillah sudah bergabung malam hari ini, kalau saya lihat ini hampir mendekati 30 pesertanya, jadi nanti mudah-mudahan kita bisa discuss dengan santai, mengalir, ya. Karena kalau ngelihat waktunya ini jam-jam krusial, sudahlah mendekati akhir pekan, Jumat malam, dan mungkin ada beberapa yang habis beraktivitas seharian bekerja di kantor, sehingga kalau menyempatkan untuk ikut kegiatan malam hari ini buat saya sesuatu yang luar biasa. Tapi saya nggak tahu nih, ini audiensnya apakah dari ada yang masih mahasiswa ataukah memang sudah kalangan profesional, sudah bekerja semua. Ya. Pokoknya nanti kita akan sharing tentang bagaimana sih karakter in-house counsel di industri telekomunikasi dan kaitannya dengan perkembangan digital yang saat ini sedang terjadi, ya. Ya. Mungkin saya bisa minta tolong slide saya bisa ditampilin. Oke. Next ya. Jadi nanti saya akan sampaikan beberapa kalimat-kalimat kunci gitu ya, monggo. Nanti kita bisa saling discuss. Kalau tadi dibilang saya ahli, saya belum berani untuk bilang sebagai ahli gitu ya, tapi saya lebih tertarik dibilang sebagai pemantik lah ya, artinya untuk kita sama-sama saling sharing. Kebetulan tadi sesuai dengan CV yang disampaikan, memang sudah 15 tahun saya di Telkomsel ya, sebagai in-house counsel di perusahaan telekomunikasi ini. Beberapa bidang di in-house counsel memang pernah saya tangani, mulai dari kontraktual, lalu policy and advisory, lalu mungkin sedikit lebih lama di litigasi, karena memang kebetulan di Telkomsel ada satu unit khusus untuk litigation proses, itu yang khusus menangani perkara-perkara baik yang di tahap mediasi atau kemudian di tahap persidangan. Dan sekarang saya bertanggung jawab untuk menangani in-house counsel secara keseluruhan di Telkomsel. Nah, kalau ditanya in-house counsel itu apa sih? Ya, banyak definisi sebenarnya yang muncul soal in-house counsel. Ya. Tapi kalau saya ambil simpelnya, ya, in-house counsel itu sebenarnya selayaknya pengacara. Ya. Selayaknya pengacara di sebuah perusahaan, ya, yang kemudian dia bertanggung jawab untuk menangani day-to-day aktivitas bisnis perseroan, ya, dari perspektif legalnya. Jadi kalau di common-nya gitu ya, di perusahaan-perusahaan sebagai konsultan hukum atau sebagai pengacara di perusahaan itu ada, kalau saya bagi itu ada 4 tipikal pekerjaan biasanya. Ya. Yang pertama itu dia menangani dokumen peringkatan atau contractual matters, ya, artinya segala macam bentuk perikatan di perusahaan ini biasanya paling banyak. Ya. Lalu yang kedua itu handling legal document and policy document, jadi mulai dari dokumen-dokumen perizinan sampai kemudian kebijakan perusahaan, ya. Bahkan
sampai lisensi juga itu masuk di part ini. Lalu ada porsi yang ketiga itu litigation. Ini peran seorang in-house counsel untuk menangani potensial dispute yang melibatkan perusahaan maupun in-court dispute, artinya perkara yang sudah terjadi di persidangan. Nah, ini bisa terkait permasalahan keperdataan, pidana, ketenaga kerjaan, even tax pun at some corporation handling juga. Gitu ya. Nah, kalau di Telkomsel kita ada unit tax, tapi untuk litigasinya itu masih ke legal kita. Lalu yang terakhir tadi soal kontrak, soal policy, soal handling perkara, dan yang terakhir itu soal lisensi. Nah, kenapa saya menspesify lisensi di in-house counsel? Karena lisensi itu buat perusahaan-perusahaan yang sudah settle, sesuatu yang matters. Ya. Ini jadi aset bagi perusahaan. Ini punya value-nya, sehingga kita fokus memang untuk menangani, atau ada satu unit untuk penanganan lisensi. Saya ambil contoh kalau di perusahaan telco itu lisensi frekuensi. Jadi kita di perusahaan telco ini kalau mau jalan kita harus punya frekuensi. Nah, frekuensi itu ada lisensinya. Makanya kita benar-benar fokus menangani lisensi. Oke, next. Bisa lanjut? Nah, gimana sih kemudian kita bisa perform gitu sebagai in-house counsel? Ya. Banyak gitu ya kriterianya, banyak kemudian catatan yang sampaikan kalau kita mau perform sebagai in-house counsel. Saya ambil cuplik beberapa saja di sini gitu ya. Standar memang pastinya kita harus punya knowledge lah ya, baik knowledge komersialnya, dan pastinya knowledge di bidang hukum korporasi, bahkan knowledge terkait penanganan isu-isu litigasi. Ya. Jadi tadi kan di awal saya sempat sampaikan ada 4 bidang yang biasanya dihandle oleh in-house counsel, maka jadi sebuah requirement untuk kita bisa punya pemahaman lah terkait keempat bidang itu. Yang kedua, pasti kita bicaranya kemampuan untuk komunikasi, negosiasi, dan juga drafting. Karena seorang in-house counsel dituntut tidak hanya bisa melakukan komunikasi, membangun networking, tapi dia juga harus punya drafting skills. Artinya bagaimana menuangkan itu dalam suatu bentuk dokumen tertulis. Yang berikutnya itu maintain. Jadi yang berikutnya ini kita bicara masalah integrity. Jadi kalau in-house counsel di suatu perusahaan itu kayak filternya perusahaan. Gitu ya. Di kami itu ada satu unit namanya itu komite disiplin. Jadi untuk kemudian menegakkan aturan, tempatnya mulai dari strategic level, jadi shareholder, komisaris, BOD, bahkan sampai yang di working dan technical level pun pasti akan berkonsultasinya ke legal. Artinya teman-teman memang butuh nilai-nilai integrity dan punya responsibility ketika acting as in-house counsel. Yang berikutnya skillnya adalah tentang pemahaman untuk
beberapa isu-isu hukum yang kompleks gitu ya, termasuk juga bagaimana mengelaborate kemampuan di kaitan dengan bahasa terutama Inggris gitu ya. Kalau di perusahaan telco ini udah jadi keharusan lah ya, karena banyak partner-partner kita dari luar, lalu literasi juga banyak dari luar, sehingga itu jadi keharusan. Kalau bicaranya tentang beberapa isu-isu hukum yang kompleks, industri telco ini kan industri yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Lalu partnernya juga banyak dari luar. Sehingga regulasi-regulasi dari luar pun kita harus bisa paham, karena at some point itu nanti akan di adopt di regulasi yang ada di Indonesia. Ya. Saya ambil contoh, kalau kemarin itu kan sempat ada Omnibus Law. Omnibus Law itu salah satu perubahan yang paling signifikan adalah dibukanya celah sewa frekuensi. Di rezim Undang-Undang Telco yang lama ini belum bisa. Nah, kenapa itu bisa dibuka? Karena ternyata berdasarkan kajian kami, yang namanya sewa frekuensi itu sudah diterapkan di negara-negara lain. Di China sudah, di Eropa sudah, dan itu ada kebijakannya di masing-masing negara. Dan inilah yang kemudian kita kaji pada waktu penyusunan, sehingga kemudian kita jadikan masukan ke regulator agar dibuka keran untuk sewa frekuensi. Berujung kemudian dengan adanya keluarnya Undang-Undang Omnibus Law itu. Oke, berikutnya. Tapi ini kalau ada yang mau tanya, monggo lo ya. Di tengah-tengah sesi terbuka gitu ya. Mau di tengah boleh, mau nanti di ujung setelah sesi, monggo. Gitu. Nah, apa sih tugas dan responsibility kita sebagai in-house counsel? Gitu. Saya bagi di sini ada 6 memang. Yang pertama, kita melakukan research dan melakukan evaluasi dari beberapa potensial risiko terkait aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perseroan. Jadi sebelum kita terjun ke suatu bisnis, biasanya nanti ada kajian. Ini bentuknya itu bisa macam-macam, ada legal memo, ada legal opini, gitu ya. Artinya kita memberikan kajian dari perspektif hukum terkait aktivitas bisnis dan operasi perseroan. Lalu yang kedua, melakukan drafting, review, dan sekaligus juga melakukan negosiasi kaitannya dalam pembuatan kontrak, perjanjian, gitu, atau dokumen-dokumen hukum lainnya, gitu ya, untuk menjaga agar hak-hak hukum perseroan itu bisa terpenuhi. Jadi sering kita temui pada saat perseroan itu akan membuat suatu inisiatif bisnis dan tentunya dituangkan dalam kontrak, maka kita itu biasanya akan melakukan negosiasi lah, lalu dituangkan juga dalam kontrak. Nah, dan disinilah kalau saya lihat seninya sebuah orang in-house counsel, selain paham ketentuan-ketentuan perundang-undangan, dia juga harus paham isu-isu bisnis dan isu-isu teknik, sehingga itu nanti akan berguna banget pada saat kita melakukan negosiasi dengan calon partner kita. Nah, yang ketiga, tentunya fungsinya itu managing sama meminimize adanya potensi risiko hukum, gitu ya, dengan membuat suatu kebijakan atau SOP di perusahaan. Jadi saya ingat di dalam ketentuan, kalau nggak salah Perma 13 itu ya, tahun 2000, tentang tindak pidana korporasi gitu ya, bahwa suatu perusahaan itu bisa dikenakan pidana
kalau dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Nah, peran ketiga inilah dari seorang in-house counsel itu untuk bisa membuat suatu kebijakan atau suatu SOP yang fungsinya tadi untuk meminimais terjadinya pelanggaran hukum atau terjadinya risiko dan permasalahan hukum yang melibatkan perseroan. Kalau kita punya kebijakan, maka di kemudian hari terjadi permasalahan, maka perusahaan ini punya pegangan, gitu ya. Sehingga potensial perusahaan itu bisa diminta pertanggungjawaban itu bisa kita kurangi. Yang keempat, memastikan kepatuhan kita terhadap segala bentuk peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis perseroan. Ini sudah menjadi suatu keharusan lah ya, bahwa fungsi in-house counsel itu melakukan filter ketika teman-teman bisnis akan melakukan bisnis, maka kita harus cek nih, apa aja regulasinya di luar, bagaimana kebijakan di dalam, bagaimana prosedur pelaksanaannya, sehingga jangan sampai ada potensial pelanggaran lah. Ya. Yang kelima, tentunya kita harus mengikuti segala perkembangan kebijakan, ketentuan perundang-undangan, sehingga ini bisa menjadi masukan bagi teman-teman bisnis ketika akan melakukan aktivitasnya, terutama untuk segala bentuk hukum dan regulasi yang berkaitan secara langsung dengan bisnisnya. Gitu. Kalau saya misalnya di telco, maka kita akan selalu ikuti terkait ketentuan di telekomunikasi, ketentuan di digital, gitu ya. Termasuk juga kalau sekarang kan kita mulai masuk di bidang finansial, ketentuan di OJK juga ada beberapa kita sudah mulai ikuti. Nah, yang terakhir, kemampuan kita untuk melakukan komunikasi dan managing dengan instansi atau badan pihak ketiga di luar in-house counsel, gitu ya. Jadi selain kita punya peran memanaging di internal, sebagai in-house counsel juga kita punya peran untuk memanage para stakeholder yang ada di luar, gitu ya. Baik itu partners konsultan hukum, ataupun external auditors, atau bahkan sampai ke instansi penegak hukum. Oke, next. Mungkin ini standar, tadi pun sudah saya singgung gitu ya, soft skill-nya analytical, terus kemampuan riset, komunikasi, dan negosiasi. Saya kira tadi sudah saya sampaikan. Mungkin langsung aja. Nah, challenge-nya apa nih sebagai in-house counsel gitu ya? Kalau saya bilang seorang in-house counsel itu bukan hanya orang hukum yang ngerti hukum, tapi orang hukum yang ngerti bisnis, yang ngerti environment bisnisnya. Jadi kalau terkadang gitu ya, ketika suatu perusahaan itu akan jam dalam suatu aktivitas bisnis gitu ya, kita assess gitu ya. Oke nih, basis regulasinya apa, goal bisnisnya apa, ada risiko enggak? Ya. Kalau ada risiko, bagaimana memitigasinya? Ya. Sering juga kita hadapi bahwa sebagai in-house counsel kita dituntut untuk bisa mendeliver kerjaan, sementara di satu sisi kita tahu ada potensial dispute di sana. Nah, kalau itu kita temui, mungkin kita akan berhitung gitu ya,
Apakah kemudian ini sesuatu yang masih bisa manageable atau memang sama sekali tidak bisa kita manage? Gitu. Konteksnya manageable ini, ketika kita akan terjun dalam suatu tindakan bisnis, ada langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk memitigasi kalau terjadi permasalahan hukum ke depannya. Kita tahu ada potensi masalah hukum, dan itu tidak mungkin tidak terjadi, tapi langkah apa yang bisa kita lakukan untuk memitigasi ketika masalah hukum itu terjadi. Nah, di sinilah saya lihat uniknya peran seorang in-house counsel gitu ya, yang dituntut untuk bisa memahami bagaimana doing business, but at the same time ini harus comply. Nah, kalau bahasanya, saya ingat sekali waktu itu salah satu direktur yang kemarin sempat jadi menteri itu sampaikan bahwa rajanya bisnis. Sebagai in-house counsel itu harus diingat yang menjadi raja itu bisnis, tapi pengawalnya adalah teman-teman hukum. Jangan sampai itu overlap gitu ya. Kita bicaranya, oh ini nggak boleh, ini harus comply, bisnis nggak jalan. Nah itu juga malah nanti kasihan juga perusahaan. Oke, lanjut. Nah, kalau ditanya apa sih challenge spesifik gitu ya, di industri telco, ya saya bilang perkembangan teknologi itu pasti. Gitu. Tapi kalau kaitannya dengan in-house, sama juga kaitannya dengan regulasi. Kalau kita lihat sekarang gitu ya, banyak perkembangan teknologi yang secara regulasi itu sebenarnya nggak catch up, nggak bisa mengikuti. Teknologinya udah sampai mana, regulasinya juga belum. Nah, saya ambil contoh mungkin kemarin lah kita baca berita sempat ada rencana pemerintah untuk mengetatkan para OTT player, gitu ya. Mereka harus membuka badan hukum di sini atau perwakilan di sini, sehingga kalau mereka nggak punya, maka mereka harus akan diblok. Isu ini sebenarnya udah muncul dari lama, gitu ya. Tapi dulu sekitar mungkin setahun 2 tahun yang lalu itu regulasinya masih belum clear. Nah, sementara di satu sisi kalau kita lihat nih para OTT player compare dengan kita pemain telco di sini, beda treatment, beda kewajiban, tapi benefit yang diterima juga jadi berbeda jauh. Kalau saya ambil contoh, OTT player itu kalau masuk di Indonesia, satu dia numpang network di kita. Kan kalau saya ambil contoh, orang pakai sarana komunikasi seperti WA kan pasti dia numpangnya networknya di para operator. Kedua, mereka tidak ada badan perwakilan di sini, sehingga kalau bicara kewajiban perpajakan itu juga jadi tidak ada. Nah, ketiga, kaitannya dengan di sini, kalau pemain-pemain operator di sini itu ada kewajiban untuk memiliki lisensi atau frekuensi tertentu, gitu ya. Sementara para OTT player itu dia tidak punya itu. Mereka cukup membuat platform, masuk di sini, nempel di network, sudah jalan. Nah, 3 contoh ini yang kalau kita lihat kemudian menciptakan ketidakbalance dalam perkembangan di industri. Lagi-lagi kita bicaranya masalah regulasi juga ya, memang ketika ini terjadi memang belum siap. Okay. Next. Nah, apa sih kemudian challenge di bidang digital yang sekarang gitu? 2 yang saya mau angkat sekarang, dan memang kayaknya ini salah satu isu yang signifikan gitu ya. Yang pertama itu kaitan dengan perlindungan data dan perlindungan data pribadi,
kita tahu pemerintah sekarang sedang mendraft RUU PDP, itu RUU Perlindungan Data Pribadi, karena dengan semakin masifnya perkembangan telekomunikasi dan perkembangan digital, bahkan OTT platform player pun semakin banyak, ada di bidang commerce, ada di bidang fintech, ada di edutech, gitu ya. Sementara pelanggannya itu di Indonesia, ya sebenarnya itu saja, gitu ya. Dan mereka pasti akan mengakses ke semua platform. Sehingga potensi data ini dimonetize oleh para OTT platform memang besar sekali. Nah, kayaknya ini juga jadi challenge, bagaimana di satu sisi menjaga data pelanggan, tapi di sisi yang lain juga bisa memastikan perkembangan industri dalam memonetize potensial customer itu juga bisa tetap terjaga. Nah, lalu yang kedua, isu di bidang digital kaitannya dengan transaksi elektronik. Nah, ini juga semakin tinggi kalau saya lihat ke depan. Transaksi digital itu juga akan mengarah kepada transaksi digital. Kalau kita lihat hampir semua perusahaan-perusahaan besar sekarang itu sudah mengarahnya ke e-wallet ya, atau uang digital gitu ya. Goto punya GoPay, Mandiri punya apa tuh yang buat e-tol itu, lalu BCA juga punya, kemarin juga ada rilis Bank Jago juga ada. Gitu. Artinya ke depan itu memang kecenderungannya bisnis e-wallet itu akan semakin meningkat, karena disinilah transaksi itu terjadi, dan disinilah sumber source of income itu nanti di sini. Ya, sehingga memang kita mesti aware bagaimana menjaga supaya regulasinya ready, technicalnya juga secure, gitu ya. Tapi at the same time ya kita menjaga balance sehatnya antara industri dengan terlindunginya kepentingan pelanggan. Oke, next. Bisa lanjut. Ya, kalau ini require skill, saya pikir sama dengan yang tadi. Ya. Oke, lanjut. Lanjut aja, karena ini masih sama. Nah, saya masuk nanti di kesimpulan. Jadi, kalau kita lihat, sekarang ini bagaimana hukum itu memang dituntut untuk bergerak secara dinamik, gitu ya, karena supaya dia bisa mendukung gitu, kehidupan manusia atau orangnya, sehingga sebagai in-house counsel kita itu punya tanggung jawab yang besar, gitu ya, untuk bagaimana memastikan bahwa kita itu bisa menimbulkan keterikatan di satu sisi dengan perkembangan teknologi yang sekarang lagi masif-masifnya, tapi kita juga harus jaga jangan sampai ada korban yang kemudian mengakibatkan ketidakbalancean dalam menjaga hak-hak dari si baik di perusahaan, partner, ataupun kemudian para customer-nya. Nah, ini peran in-house counsel gitu ya.
bagaimana kita menjaga balancing di industri, kalau saya bilangnya telco ya, balancing di industri antara kepentingan perusahaan, kepentingan partner, kepentingan regulator dalam hal ini pemerintah, sekaligus juga kepentingan si customer sendiri. Karena ini bagian dari satu ekosistem. Oke, terakhir mungkin saya bilang waktu itu memang dia akan selalu bergerak, waktu itu akan berubah, gitu ya. Tapi tentunya kita juga dituntut untuk bisa ikut berubah seiring dengan perjalanan waktu, gitu ya, sebagai bagian dari proses kita untuk beradaptasi, berevolve dari waktu ke waktu sehingga kita bisa menjadi semakin lebih baik lagi. Nah, mungkin itu dari saya untuk membuka, untuk kita mulai diskusi. Monggo, mungkin dari teman-teman. Oke, baik. Terima kasih, Mas Dirga. Ini sebelumnya sudah ada beberapa dari teman di room chat. Mungkin dari Mas Rengga. Oh, ada yang raise hand dulu. Kita ke yang live dulu ya. Baik, silahkan Mas Hikmat Yasin Wijaya untuk menyampaikan pertanyaannya atau berdiskusi mungkin. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Norma atas kesempatannya. Selamat malam, Mas Dirgantara Putra. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hikmat Yasin Wijaya dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, angkatan tahun 2021. Mungkin atas pemaparan materi yang luar biasa tadi, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentunya. Mengingat Mas Dirgantara ini kan berasal dari Telkomsel juga mungkin ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasannya Telkomsel ini kan memiliki beberapa tower gitu. Tower untuk menunjang keberjalanan telekomunikasi. Nah, beberapa hal yang saya ketahui terkait tower telekomunikasi ini adalah dari internet service provider ini tentunya menunjuk pihak ketiga untuk bisa melakukan pengelolaan ataupun maintenance dan hal-hal lainnya, atau yang bisa kita kenal dengan menunjuk pihak ketiga yang disebut dengan managed services. Nah, dalam hal tersebut, dalam suatu perjanjian pengelolaan tersebut, komponen-komponen apa saja sih yang dijadikan pertimbangan untuk bisa melakukan pembayaran atas pengelolaan dari tower milik PT Telkomsel? Mungkin itu saya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Hikmat. Silakan Mas Dirga untuk memberikan tanggapan. Oke, langsung kita jawab ya. Jadi pertanyaannya Mas Hikmat ini kayaknya mengikuti perkembangan telco. Jadi pertanyaannya langsung kaitan dengan sewa menara. Itu komponen apa saja yang bisa dijadikan pegangan? Kalau saya tidak salah tadi kaitannya dengan pembayaran ya atau kerjasamanya ya, Mas Hikmat? Betul, Mas Dirgantara. Terkait dengan kerjasama dengan pihak ketiga, hal-hal apa saja yang dijadikan pertimbangan untuk bisa melakukan pembayaran terhadap pihak ketiga ini dalam mengelola dan juga pemeliharaannya. Terima kasih. Oh, oke. Pastinya itu kontraktual lah ya. Jadi di kita itu dengan pengelola menara ada banyak lah ya. Ada TBG, ada Mitratel gitu ya. Kita ada kontraknya, gitu ya. Banyak komponen, gitu ya. Tapi kalau kita sewa menara ini beda dengan kalau kita kemudian sewa lahan dan membangun sendiri, gitu ya. Kalau sewa menara itu kan artinya menaranya punya partner, operator itu masuk kita pakai menaranya. Nah, kalau itu malah sebenarnya saya bilang lebih simple gitu ya. Itu lebih nanti ada menara, kita taruh BTS-nya di situ. BTS itu kayak microwave-nya gitu ya. Itu biasanya dari kita, dari operator, sehingga yang kita lakukan itu pure hanya biaya sewa infrastruktur towernya. Nah, kalau ditanya
dalam menara itu ada komponen apa saja. Nah, ini mungkin bisa jadi lebih luas gitu ya. Satu, sewa lahan pastinya. Ini dengan landlord. Kedua, kalau kita sewa menara berarti sewa infrastruktur menaranya. Nah, yang ketiga, microwave-nya gitu ya, atau yang BTS-nya gitu ya. Untuk yang ini ada yang sewa, ada yang punya sendiri gitu ya. Tergantung. Nah, yang ketiga itu frekuensi pastinya itu. Tapi ini bulk biasanya kalau frekuensi ini dengan pemerintah. Yang keempat itu ada di menara itu istilahnya itu ISR, izin stasiun radio. Ya. Nah, ini biayanya per menara dan dibayarkan juga ke pemerintah. Nah, di samping itu kalau by operasional biasanya nanti ada biaya listrik gitu ya, biaya maintenance, ya, biaya OAM, operation and maintenance, itu untuk penjaga site segala macamnya. Nah, ini jadi komponen-komponen yang biasanya muncul di dalam kontrak, tergantung part-part mana nih yang dipakai. Mungkin itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Dari Mas Hikmat sendiri, apakah ada respon atau follow-up question? Baik, mungkin di sini saya izin mengajukan following up question pada Mas Dirgantara terkait kalau tadi kan yang disampaikan oleh Mas Dirgantara ini apabila menaranya ini kita sewa ya. Nah, apabila menaranya ini tuh sudah menjadi aset dari PT Telkomselnya itu sendiri, sedangkan untuk mengoperasikan baik terkait perawatan daerah towernya, terkait dengan komponen-komponen yang tadi untuk menunjuk pihak ketiga, itu bagaimana mekanisme dalam penyusunan kontraknya? Apa saja mungkin yang bisa dijadikan klausul seperti itu, Mas? Terima kasih. Oh, itu artinya menaranya punya kita ya. Kalau kayak gitu sebenarnya lebih ini, Mas, lebih simple gitu ya. Karena mulai dari lahan pasti, tapi lahan itu kan yang sewa juga Telkomsel gitu ya. Infrastruktur menara itu kita punya. BTS juga kayaknya ini berarti kan kita punya gitu ya. Di luar itu kalaupun ada pihak ketiga yang mau masuk, berarti di pihak ketiganya itu melakukan tindakan maintenance ya, operation and maintenance. Itu biasanya lebih fokus ke biaya-biaya untuk penjaga site gitu ya. Terus biaya electricity itu biasanya ada solar segala macam lah gitu ya. Lalu juga untuk biaya penjaga site, electricity, sama ini kalau di beberapa daerah itu ada istilahnya apa ya, semacam tali asih lah untuk lingkungan gitu ya. Itu biasanya bagian dari kebutuhan OAM, operation and maintenance. Karena kalau punya kita IMB segala macam itu yang ngurusin pasti Telkomsel. Jadi partner operation itu hanya fokusnya ke yang tadi, yang lebih teknikal lah. Baik, terima kasih. Bagaimana Mas Ipan, mungkin sudah mendapatkan jawaban yang diinginkan? Sudah terjawab. Terima kasih kepada Mbak Norma dan Mas Dirgantara. Selamat malam. Baik, terima kasih. Baik, kita sudah melihat ada beberapa pertanyaan di kolom chat Zoom. Namun begitu saya berikan kesempatan terlebih dahulu mungkin kepada Mas Rengga, Mbak Mutiara, atau Mas Huta ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Kepada Mas Rengga, bagaimana Mas? Mau disampaikan secara langsung atau saya bacakan saja ya? Baik, terima kasih saja. Mas Dirga, ini ada pertanyaan dari Mas Rengga Kusuma. Mas Dirga, ini bagaimana tanggung jawab dari in-house ketika nasihat hukum yang diberikan kepada perusahaan ternyata kurang tepat atau berdampak destruktif bagi perusahaan? Kemudian, pertanyaan kedua, apakah perbedaan antara seorang in-house
dengan seorang senior counsel? Terima kasih. Silakan kepada Mas Dirga untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Ya, yang pertama dulu, kalau nasihatnya kurang tepat, dua ya. Dan ini berkaca dari mungkin kasusnya Pertamina. Yang pertama pasti dari sisi hubungan pekerjaan, ya. Perusahaan itu ketika in-house-nya memberikan saran yang tidak tepat, maka konsekuensi ketenaga kerjanya bisa jadi muncul, gitu ya. Ya macam-macam lah ya, bisa mulai dari demosi, pencabutan posisi, sampai kemudian yang ekstrimnya itu PHK. Ini bicaranya konsekuensi dari hubungan. Yang kedua, tentunya kaitannya dengan pertanggungjawaban ke pihak ketiga. Nah, kalau kita lihat kasusnya Pertamina, bagaimana seorang head legal ketika itu diproses juga secara hukum karena ada satu tindakan yang kemudian dianggap oleh penyidik ketika itu tidak dilakukan atau tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga ikut terseret juga dalam perkara, dan itu sudah ada contoh kasusnya. Mungkin ini jawaban saya untuk yang pertama. Terus yang kedua, apa bedanya seorang in-house counsel dengan senior counsel? Mungkin levelingnya ya, kalau kan gini, di kita itu, kecuali di sama halnya seperti di law firm gitu ya. Kalau di perusahaan itu kan istilahnya in-house counsel, tapi tetap di dalam itu ada leveling lah ya, mulai dari level staff, supervisor, officer, manager, head group, GM, VP, SVP, lalu kemudian ada lagi senior counsel. Gitu ya. Nah, itu kalau saya sih lihat ke masalah levelingnya saja. Sama halnya kalau saya ambil contoh seperti di law firm gitu ya. Law firm itu kan kalau mulai masuk itu ada istilahnya ada paralegal, ada junior lawyer, ada senior lawyer, ada partner, ada managing partner. Lebih itu sih sebenarnya. Mungkin itu jawaban saya, Mas Rengga. Baik, terima kasih. Bagaimana Mas Rengga? Apakah ada following question atau sudah cukup menjawab pertanyaannya? Oke, mungkin ini sudah cukup menjawab ya. Bapak, Mas, kita beralih ke pertanyaan yang kedua dari Mbak Mutiara Ananda. Saya bacakan pertanyaannya. Izin bertanya, Mas Dirga, apakah dalam menjadi seorang in-house counsel perusahaan telekomunikasi, khususnya pada pembuatan kontrak, in-house counsel membuat sebuah service level agreement? Jika iya, apa itu service level agreement dan apa saja yang diatur di dalamnya? Monggo, Mas Dirga. Ya, service level agreement ini kan kecenderungan konten di dalam itu sebenarnya lebih technical, gitu ya, lebih business wise sebenarnya. Di kita juga kita bikin itu, tapi beberapa detail-detail teknikal itu yang memfill poin-poinnya dari partnernya kita atau teman-teman di internal business unit. Jadi perannya in-house counsel itu kita menyiapkan draftnya, poin-poin, kalimat-kalimat untuk kemudian diisi beberapa isu-isu teknikal yang harus dipenuhi oleh teman-teman business unit. Biasanya dari kita di in-house counsel itu akan kerjasama nih dengan teman-teman business unit. Nah,
in detail gitu ya, di dalam SLA itu yang harus diisi biasanya pertama isu-isu teknikalnya ada atau tidak. Lalu yang kedua itu isu-isu bisnisnya. Ini ya, bicara tentang bagaimana perhitungan bisnisnya, bagaimana model bisnisnya, gitu ya. Yang ketiga itu isu finansialnya, ya, bagaimana kemudian nilainya, perhitungan pembiayaan segala macam, itu isu finansial. Nah, 3 poin ini yang biasanya muncul di dalam SLA. Kalau batasan atau parameter terkait legalnya itu biasanya nanti muncul di induk kontraknya lah. Itu mungkin jawaban saya, Mutiara ya. Baik, terima kasih Mas Dirga. Bagaimana Mbak Mutiara? Apakah ada following question atau sudah cukup menjawab nih pertanyaan dari Mbak Mutiara? Oke, ini ada yang raise hand dari ketua kita, Mas Adi. Monggo Mas Adi untuk open microphone, bagaimana? Silakan. Baik, Mas Dirga. Ini saya ingin mengajukan pertanyaan ke Mas Dirga ya, untuk membuka wawasan teman-teman juga ini. Nah, sebagaimana kita ketahui, in-house counsel ini kan sebenarnya beranjak dari pendidikan hukum. Setiap hari pada saat dia pendidikan itu dia hanya berbicara ataupun mengkaji studi-studi hukum. Sedangkan ketika masuk ke dalam bisnis dan komunikasi, tentunya di situ banyak sekali istilah-istilah teknis, praktek-praktek yang spesifik, bahkan mungkin di luar keilmuan hukum. Nah, bagaimana tips dan triknya, Mas, bagi seorang in-house counsel ini untuk bisa menguasai ataupun melakukan menerjemahkan praktik ke dalam bahasa-bahasa hukum ataupun ke dalam teknis hukum, sehingga jembatan antara ilmu hukum dan operasionalisasi ataupun keilmuan yang akan diatur ataupun yang akan ia lindungi melalui advice hukumnya itu bisa terwujud dan tidak terjadi seperti yang tadi diceritakan Mas Dirga tadi ya, adanya kesalahan advice itu. Itu kan salah satu yang menyebabkan kesalahan advice kan sebenarnya adalah bagaimana seorang in-house counsel itu tidak mampu menguasai lapangan dan tidak bisa mampu menguasai masalah gitu. Nah, ini tips dan trik apa yang harus dimiliki oleh seorang in-house counsel supaya dia bisa menguasai lapangan dan terhindar dari kesalahan advice tadi. Mungkin itu, Mas. Ya, langsung aku jawab ya, izin Mas Adi. Jadi ya pastinya ginilah, kita juga nggak mungkin tahu tentang semua hal gitu ya, apalagi kalau kita berangkat dari dunia hukum, kalau masuk ke dunia telco itu kan benar-benar heavy di isu-isu IT, isu-isu network gitu ya, yang istilahnya sendiri pasti nggak common lah di kita. Nah, yang pertama memang kita harus sering ikut dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di business unit. Ya, business unit ini maksudnya di luar legal ya, di internal perusahaan. Jadi ada teman-teman sales, ada teman-teman network, ada teman-teman IT, bahkan ada teman-teman core plan. Ya. Nah, di kita itu selalu ada yang namanya kegiatan FGD, workshop bareng, atau sharing session bareng. Ya. Nah, kita ikut dalam semua kegiatan-kegiatan itu. Sehingga nanti kita akan dapat semacam bisnis acumen lah. Jadi pemahaman bisnis kita terhadap isu-isu teknikal itu bisa muncul gitu along the way pastinya. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, kalau formilnya memang kita dilibatkan dalam berbagai training yang sifatnya bisnis dan teknikal juga oleh perusahaan gitu ya. Memang tujuannya tadi itu supaya muncul pemahaman kita terkait aktivitas bisnis perseroan, sehingga pada saat kita mendraft atau mengcraft satu kontrak atau kebijakan,
kita juga udah mengconsider perspektif bisnis, teknikal, lalu juga perspektif dari teman-teman di sales atau bahkan di corporate plan. Nah, ini beberapa yang kita lakukan pastinya. Jadi kita terlibat dengan kegiatan di teman-teman bisnis unit, kita juga dilibatkan dalam training-training yang diadakan oleh teman-teman bisnis unit. Itu mungkin Mas Adi. Oke, mungkin saya ingin nambahkan sedikit, Mas. Di dalam pengalamannya Mas Dirga sendiri, pernah nggak terjadi adanya persilangan bahasa ya? Kalau saya boleh padankan. Jadi maksudnya gini, saya juga di pemerintahan gitu ya. Ketika kita orang pemerintahan berbicara dengan orang politik aja, kadang-kadang antara bahasa hukum dengan bahasa politik itu kan memiliki istilah yang berbeda, kemudian cara berpikir yang berbeda, tapi ternyata yang dimaksud itu sama gitu. Nah, bagaimana apakah di dalam bisnis telco pun ketika orang hukum berbicara dengan orang teknik elektro ataupun orang IT itu memiliki permasalahan komunikasi dalam menyampaikan maksud gitu ya. Dan bagaimana cara seorang in-house counsel itu bisa menerjemahkan bahasa teknis itu ke dalam bahasa hukum. Itu bagaimana caranya gitu, Mas? Apakah itu terjadi juga di dalam dunia in-house counsel di dalam telekomunikasi? Pasti lah ya. Bahkan saya sering juga menghadapi itu. Saya ambil contoh yang simple gitu ya. Jadi satu ketika itu kita pernah discuss dengan teman-teman di finance gitu, soal istilah aset ya, antara aset bergerak dan aset tidak bergerak gitu ya. Di Telkomsel ada itu istilahnya itu mobile combat. Mobile combat itu sebenarnya kayak mobil gitu ya, mobil gede tapi di atas itu ditaruh BTS gitu ya. Taruh BTS. Nah, kalau pada waktu itu ya, pada waktu kita melakukan diskusi, kalau perspektifnya teman-teman di legal, mobile combat itu masuk kategorinya aset bergerak. Karena dia bisa dipindah-pindah. Ya. Plus dia biasanya penempatan di satu titik itu berjangka waktu. Ya. Bisa sebulan, bisa 6 bulan, tapi memang ada yang sampai setahun. Ya. Nah, tapi perspektifnya teman-teman di finance, di accounting, mereka mencatatkannya dalam pembukuan itu sebagai itu aset fix, aset tetap. Gitu ya. Nah, kenapa waktu itu muncul pembicaraan ini? Karena waktu itu kita sedang menghitung berapa sih jumlah aset Telkomsel, aset-aset Menara, ketika kita akan melakukan peralihan kepemilikan. Nah, disinilah kemudian kita discuss dengan teman-teman di finance dan accounting, mana nih yang mau dipakai. Nah, in the end gitu ya, kalau di teman-teman accounting itu punya standar PSAK, di legal juga punya ketentuan tentang definisi aset itu apa. Nah, pada waktu itu akhirnya memang yang dipakai apa yang disampaikan oleh legal gitu ya. Karena tinggal dilihat mana basisnya yang paling tinggi, tata urutan perundang-undangan gitu ya. Oh ternyata basis perundang-undangan itu lebih tinggi sehingga ini yang dipakai. Ini contoh kasus lah ya. Dan masih ada banyak lagi hal lain. Mungkin itu Mas Adi. Baik Mas, terima kasih Mas atas jawabannya. Siap. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan Mas Dirga. Ini ada satu pertanyaan terakhir dari Mas Huta Dishun. Saya bacakan pertanyaannya. Selamat malam Mas Dirga. Dalam case perkara versus Netflix, misal terkait pemanfaatan general broadband secara free oleh Netflix atau OTT lainnya, bagaimana pendapat Mas Dirga posisi Telkomsel selaku perusahaan swasta untuk memperjuangkan kewajiban OTT tersebut di saat negara saja tidak terlalu ambil pusing? Negara nggak menindak OTT juga dengan perkembangan toh attract investasi asing. Silakan Mas Dirga. Ya, kalau dibilang negara tidak
terlalu tadi bahasanya itu negara tidak membuat aturannya mungkin ya, atau negara tidak terlalu ambil pusing. Pasti kita berangkat memang dari basis regulasinya dulu. Basis regulasinya ada atau tidak, itu satu. Lalu yang kedua, kita berangkat dari kepentingan customer dulu. Apakah kepentingan customer ini bisa terlindungi atau tidak. Lalu yang ketiga, kita bicara industri secara keseluruhan. Apakah bisnis ini mengakibatkan industri itu sehat atau tidak. Nah, 3 poin ini, kalau kita bicaranya, tadi kan pertanyaan tentang Netflix gitu ya, yang kita angkatlah pada saat menyampaikan tentang isu Netflix gitu ya. Contohnya, apakah kemudian Netflix itu bisa masuk karena kan general broadband? Ya, di Indonesia ini bisa dibilang kita hampir menerapkan semacam net neutrality ya. Jadi tapi nggak full, nggak full net neutrality juga gitu ya. Karena terbukti Kominfo juga kan melakukan tindakan-tindakan filtering. Kalau kita ikuti rilisnya Kominfo melakukan tindakan filtering. Artinya net neutrality juga tidak terlalu diadopt di Indonesia. Gitu. Sehingga pemerintah juga sebenarnya punya peran aktif untuk kemudian menentukan para OTT ini apakah dia memenuhi kaidah-kaidah ketika dia beroperasi di Indonesia. Lalu yang kedua dari perspektif customer gitu ya. OTT masuk ke Indonesia satu sisi, dia memberikan kemudahan, iya. Tapi apakah kemudian yang dibawa oleh OTT ini memenuhi kaidah-kaidah di suatu negara? Terus yang kedua, apakah dia memberikan jaminan perlindungan atau layanan bagi pelanggan? Nah, itu juga harus dipertimbangkan gitu ya. Karena ada beberapa layanan OTT yang itu kan men-charging ke customer secara langsung. Nah, kalau dia tidak punya perwakilan di sini, kalau dia tidak punya layanan services, customer service yang memadai, gitu ya, tentunya kan kepentingan customer juga jadi tidak terlindungi. Sehingga ini jadi masukan kita ke pemerintah juga kaitannya dengan beberapa OTT yang beroperasi. Point of view-nya itu tolong customer juga harus kita lindungi. Caranya gimana? Tadi dengan dia harus membuat perwakilan di sini, dia harus menyesuaikan kontennya, atau kemudian dia harus menyiapkan semacam unit customer service di sini. Nah, yang terakhir itu dari perspektif balancing industrinya. Industrinya ini sehat atau tidak. Kalau bicara tentang general free broadband itu service, sebenarnya itu pemanfaatan network oleh para OTT gitu ya. Bagaimana OTT itu sebenarnya numpang di networknya operator, tapi mereka tidak dikenai kewajiban untuk membayar PHP kita. Kalau ambil contoh video streaming itu kan berat banget gitu ya. Itu jauh lebih ringan kalau kita hanya pakai untuk chat doang. Gitu ya. Tapi tidak ada kewajiban pembayaran kepada negara atau kepada network provider. Sementara yang menikmati itu kan di satu sisi hanya OTT player. Nah, bayangkan kalau kemudian beban pemanfaatan network ini bisa di-sharing untuk pemanfaatan akses telekomunikasi di customer lainnya, itu kan akan lebih bermanfaat dengan kalau ada kontribusi dari OTT player. Nah, 3 poin ini yang kemarin kita bawa sebagai masukan gitu ya, untuk perbaikan baik dari sisi regulasi ataupun juga dari sisi industri dan kepentingan customer. Itu mungkin jawaban saya. Baik, terima kasih banyak Mas Dirga atas jawabannya. Oke, mungkin bonus untuk sesi terakhir, yaitu ini ada dari Mas Huta. Mas Dirga, please bisa sharing dong pengalaman negosiasi paling alot dengan investor asing, atau cerita tentang investasi Telkomsel di GoTo, mungkin jika diperbolehkan. Terima kasih.
Negosiasi. Oh, ada. Jadi baru-baru ini malah ya hitungannya beberapa bulan yang lalu gitu ya kita negosiasi dengan salah satu video platform luar gitu ya. Isu yang muncul itu begini, soal penerapan hukum. Apakah mau pakai hukum Indonesia ataukah mau pakai hukum dari negara si OTT platform gitu ya. Pada waktu itu kita bilang, Anda mau beroperasi di Indonesia, customer-nya yang menjadi customer Anda adalah customer Indonesia, ya, partner Anda adalah partner Indonesia, maka Anda harus pakai hukum Indonesia. Tapi di satu sisi, karena mereka kan biasa global player gitu ya, mereka sangat susah untuk menggunakan hukum lokal. Kalaupun ada, dia pakainya mungkin bukan dari originnya, misalnya bukan dari US, tapi dia ambilnya dari Asia Pasifik gitu ya, untuk jadi standar hukum bersama yang diterapkan dalam kontrak. Gitu ya. Itu kemarin cukup alot lah kita negosiasi untuk menuju ke sana gitu ya. Ini soalnya nanti impact-nya kemana-mana. Pada saat terjadi dispute kita harus pakai hukum mana, masuk ke peradilan mana gitu ya. Pada saat customer nanti komplain, maka yang harus dikejar pertama siapa gitu ya. Itu bisa kemana-mana dengan hanya karena isu pilihan hukum. Itu contoh yang pernah saya hadapin, yang pernah kami hadapin gitu ya. Indian jalan tengahnya memang kita ambil partner ketiganya dia yang willing untuk memakai hukum Indonesia, gitu ya, sehingga nanti pertanggungjawabannya itu lewat pihak ketiga. Itu di satu sisi Telkomselnya aman, di satu sisi dia menjaga kebijakannya dia untuk menerapkan hukum di region juga mungkin terpenuhi. Tapi kalau terjadi sesuatu maka ada partnernya yang menjadi penjamin atau pengaman untuk kita semua. Itu atau enggak, sorry, ada pertanyaan kedua nggak tadi? Saya lupa. Mungkin itu aja, Mas, cerita tentang India. Oh, itu cerita tentang investasi Telkomsel di GoTo, Mas, barangkali. Oh gitu. Iya. Kalau GoTo paling saya komennya beginilah. Teman-teman kan bisa lihat. Telkomsel ini kan salah satu operator terbesar di Indonesia, gitu ya. Lalu yang kedua, siapa sih OTT player terbesar juga di Indonesia? Gitu ya. Maksudnya yang ada unsur lokalnya, gitu ya. Nah, kita juga ketika berpartner tentunya akan mencari partner yang memang punya kapabilitas, punya kapasitas yang memang pairing lah dengan kita punya, gitu ya. Terus yang kedua, memang ketika kita akan berpartner, semua mekanisme GCG, mekanisme BJR itu harus kita penuhi, gitu ya. Mulai dari approval internal, kajian bisnis, kajian teknikal, kajian finansial, itu kita penuhi semua. Baru kemudian kita terjun ke bisnis itu untuk berpartner dengan GoTo. Ya. Sehingga ketika ini berjalan, kita cukup confidence lah terhadap runningnya bisnis ini. Mungkin itu catatan saya buat GoTo. Baik, terima kasih Mas Dirga. Selanjutnya saya mewakili panitia dalam moderator ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Dirga yang telah menyampaikan materinya dengan luar biasa serta pencerahan atas jawaban yang diberikan. Sebelum kita menutup sesi penyampaian materi dan tanya jawab, izinkan saya untuk menyampaikan simpulan sharing session malam hari ini. Bahwa pada dasarnya posisi legal in-house counsel dalam suatu perusahaan yaitu sebagai seorang pengacara internal harian dalam suatu perusahaan. Terdapat berbagai catatan untuk menjadi seorang legal in-house counsel yang baik, salah satunya yaitu memahami knowledge komersial perusahaan, litigasi dan penanganan hukum perusahaannya, lalu kemampuan negosiasi, komunikasi, serta drafting skill.
Baik, mungkin segitu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan yang tidak berkenan di hati. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Mas Dirga dan Saudari Norma Latifatunisa atas sesi diskusi yang sangat insightful. Tibalah kita di penghujung acara, maka dengan berakhir acara diskusi yang dipandu oleh Saudari Norma tadi, selesai pula acara sharing session Corporate Legal Club pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, mungkin teman-teman peserta dapat menyalakan kamera agar kita dapat melakukan sesi foto bersama. Sembari menyalakan kamera, mungkin saya juga dapat mengimbau teman-teman untuk memfollow akun sosial media PSHI Undip di LinkedIn PSHI Undip dan Instagram @PSHI Undip dan juga YouTube @IKFH Undip. Di follow ya teman-teman. Oke, sudah semua. Mungkin saya tunggu sebentar lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Mas Dirga dan peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya Christian Hage Rafael selaku MC pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kata maupun tindakan yang kurang berkenan selama acara berlangsung dan semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di sharing session Corporate Legal Club selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mari. Terima kasih Mas Dirga. Ya, sama-sama. Di sesi pada hari ini.